Halo para penikmat rawon, selamat datang kembali di cerita seram sebelum tidur. Cerita seram kita kali ini tim rawon dapatkan dari sebuah akun X @legigos27 yang menceritakan tentang pengalaman Tony yang pulang saat malam hari tapi diantar sama hantu. Ya udah deh, gak usah basa-basi lagi ya. Langsung aja simak ceritanya. Cerita seram kali ini menceritakan tentang Tony, seorang sales administrasi di sebuah toko perlengkapan alat-alat rumah tangga yang tokonya berada di sebuah mall kawasan Bintaro. Nah, tokonya si Tony ini lagi ngadain event dan hari itu menjadi malam terakhir event sehingga toko tempat Tony bekerja harus buka sampai larut malam. Dan pada jam 11.30 malam barulah toko tersebut tutup. Apalagi job desk-nya si Tony ini ngeharusin dia menjadi salah satu karyawan yang pulang paling akhir. Setelah seharian bekerja, Tony tentu ngerasa capek banget nih. Dan dia cuma berharap kalau rasa lelah dia hari ini akan terbayar lunas saat nerima duit gajian di akhir bulan nanti. Dengan langkah lelahnya, Tony keluar dari mall dan untungnya nih masih ada transportasi umum yang masih beroperasi. Singkat kata, akhirnya dia sampai di tempat tujuan, yaitu gerbang masuk komplek perumahan. Ya, namanya transportasi umum, tentu nggak nganter si Tony ini sampai ke depan rumah. Dan dia harus meneruskan perjalanannya dengan jalan kaki untuk menuju ke rumahnya. Komplek perumahan yang dilewati oleh Tony ini menjadi satu-satunya akses untuk menuju ke rumahnya. Jadi, ya walaupun pada malam itu perasaan Tony rada nggak enak nih saat berada di komplek tersebut. Tapi mau nggak mau dia tetap harus lewat di komplek tersebut. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, perasaan nggak enak Tony pun terbukti dengan keanehan pertama yang dia rasakan. Yang mana adalah Tony merasakan kalau keberadaan petugas keamanan yang nggak kelihatan batang hidungnya. Biasanya nih, kalau petugas keamanan atau satpam lah ya, kalau nggak di pos jaga ya artinya lagi keliling untuk memastikan keamanan komplek. Cuman malam ini tuh nggak kelihatan sama sekali nih si satpam nih. Walaupun rada aneh, tapi Tony nggak terlalu mikirin dan ngelanjutin perjalanannya. Cuman semakin dia berjalan, semakin dia merasa jika komplek yang biasa dilalui ini kok sepi banget dan terlalu sepi malah. Nggak ada motor atau bahkan tukang nasi goreng yang biasanya tuh sering muter-muter di area komplek, tapi kali ini nggak kelihatan sama sekali. Sambil berjalan dia ingat ada yang pernah bilang ke dia kalau saat berjalan di tengah suasana yang sunyi dan sepi, pikiran tuh nggak boleh kosong karena bisa aja nih ketemu sama makhluk tak kasat mata atau hantu lah ya. Tony udah gak sadar nih berapa lama dia berjalan di tengah komplek yang sepi banget. Kaki pun mulai pegal, tapi anehnya nih dia tuh kayak gak keluar-keluar dari komplek. Padahal biasanya gak selama ini perjalanannya, dan dia yakin banget kalau dia gak mungkin kesasar. Pikirannya si Tony udah mulai bercabang nih, gak cuman panik tapi mulai ketakutan. Soalnya dia merasa aneh banget. Kenapa udah lama berjalan dia masih aja gak bisa keluar dari komplek ini. Apalagi ditambah rasa lelah yang mulai dirasakan Tony karena lamanya dia berjalan kaki. Bahkan saking capeknya, Tony tuh ngerasa kalau kaki-kaki dia tuh udah nyuruh Tony untuk berhenti dan istirahat sejenak. Tapi entah kenapa ada sesuatu dari dalam diri dia yang mencegah Tony untuk berhenti. Dia pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya melihat portal yang biasa dilewatinya, yang mana artinya udah gak jauh lagi nih dari rumah si Tony. Begitu dia melewati portal dan berjalan beberapa saat, Tony mulai sadar nih kalau gak ada satu rumah pun yang dia kenali. Padahal dia udah melewati jalan ini selama bertahun-tahun dan bahkan punya banyak kenalan di komplek ini. Tapi kali ini dia ngerasa kalau komplek ini begitu asing. Akhirnya Tony mutusin untuk berhenti sejenak buat ngatur nafas dan melihat sekeliling.
Tapi gak perlu waktu lama, Tony mendengar suara yang sangat jelas, seperti suara langkah kaki seseorang yang kalau jalan tuh kayak nyeret sendal gitu. Bunyinya kayak srek, srek, srek gitu. Suara ini terdengar begitu jelas dari arah belakang Tony. Tapi pas Tony noleh, gak ada siapa-siapa. Dan saat itu juga Tony dibuat terkejut, soalnya lampu mulai padam satu persatu, mulai dari tiang pinggir jalan sampai lampu yang ada di dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Tony pun langsung kabur. Cuma dia gak mampu lagi nih buat lari. Nafasnya mulai sesak dan cuma mampu berjalan sekitar 5 langkah doang. Dan Tony berhenti kembali. Begitu Tony berhenti, suara langkah kaki yang dia dengar jelas sebelumnya kembali lagi, tapi dengan suara yang lebih jelas. Lampu yang padam pun ngebuat si Tony semakin takut karena jarak pandang yang pendek dan semakin gelap. Satu-satunya lampu yang menyala itu cuma lampu pinggir jalan yang ada tepat di atas kepala Tony. Pada titik ini, Tony tuh udah mulai gak yakin nih, apakah dia ini nih lagi ada di komplek yang biasa dia lewati apa bukan. Mungkin karena Tony sadar gak bisa kemana-mana, Tony akhirnya memejamkan mata, mengatur nafas, dan berkata dalam hati. Dia meminta izin untuk lewat di jalan ini dan minta agar untuk diganggu, yang dia lakukan secara berulang-ulang tuh. Setelah itu, dia pun membuka mata dan betapa kagetnya dia karena di depan muka si Tony ada wajah kakek-kakek dengan mata besar dan bibirnya yang tersenyum dengan sangat lebar. Tony bahkan tidak bisa menutup kedua matanya, seakan dipaksa untuk melihat penampakan sang kakek yang menyeramkan. Jantung Tony pun berdegup dengan sangat kencang dan sangat cepat, namun dia nggak bisa teriak sama sekali. Tony kemudian merasa lemas dan kedua matanya perlahan mulai tertutup. Tony bilang nih, jika dia tuh merasa antara sadar dan gak sadar, seakan mulai berjalan namun dalam kondisi mata yang terpejam. Dan ketika dia membuka kedua matanya, dia secara tidak sadar sudah berada di depan pintu pagar rumahnya. Tony yang tiba-tiba sadar pun teringat kembali mengenai sosok sang kakek dan segera membuka pagar, masuk, dan mengetuk pintu rumah yang memang waktu itu sudah terkunci. Gak butuh waktu lama nih, pintu rumah pun terbuka. Dan betapa leganya si Tony karena dia melihat adiknya yang masih berumur sekitar 10 tahun membuka pintu. Si Tony ngelihat adiknya itu kayak ngucek mata kirinya karena masih dalam keadaan ngantuk. Dan ya minta maaf soalnya dia udah pulang malam banget. Tapi ucapan sang adik selanjutnya ngebuat si Tony tuh kayak nge-freeze. Karena dia bertanya apakah Tony pulang diantar teman. Karena si adik ternyata ngelihat ada sosok yang tinggi banget di belakang Tony. Tony terkejut dan langsung menoleh ke arah belakang. Awalnya dia hanya melihat kedua kaki kurus yang gak nyentuh tanah sama sekali. Di titik itu, Tony merasa sesak nafasnya dan mulai merasa mual. Tony pun memberanikan diri dengan perlahan mendongak ke atas hingga dia melihat wajah kakek-kakek yang dia temui di komplek sebelumnya. Melihat wajah si kakek yang masih tersenyum lebar sama dirinya nih, ngebuat si Tony pingsan dan baru sadar keesokan harinya dengan kondisi demam parah hingga akhirnya dia harus izin untuk tidak masuk kerja. Tony yang masih bingung dan tentu aja takut pun coba untuk bertanya kepada si adik mengenai kejadian semalam. Namun anehnya nih, si adik berkata kalau dia tuh nggak ngeliat sosok tinggi yang dimaksud sama si Tony. Menurut si adik, kalau dia tuh ngedengar ada yang ngetok pintu dan saat dibuka dia ngeliat si Tony yang udah tergeletak dalam kondisi pingsan di teras rumah. Mendengar cerita tersebut, Tony merasa aneh, tapi dia ngebuang jauh-jauh pikiran tersebut. Cuman tuh dia masih bingung, apa maksud dari si kakek? Apakah dia cuman mau nakutin?
Atau ternyata niat si kakek ini ternyata baik karena ingin nganter si Tony keluar dari alam lain dan memastikan jika dia udah sampai di rumah. Nah, sekian dulu nih cerita seram kali ini. Dan buat para penikmat rawon yang suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk ngikutin semua sosial medianya Horor Rawon, link ada di deskripsi. Dan bagi para sobat penikmat rawon yang punya cerita seram dan ingin dibagikan ke sobat-sobat lain, bisa hubungi tim Rawon via DM atau email. Sekian dulu cerita seram kali ini. Selamat bermimpi buruk dan ciao.